Oke, sebelum saya lebih jauh masuk ke pembahasan kita, saya ingin bertanya kepada masing-masing kita, apakah Anda dan saya pernah menangis? Apa yang menyebabkan Anda menangis? Sering, Kak Lalu, Pendeta. kenapa? Sering menangis. Kenapa sering menangis? Bisa karena sedih, bisa karena bahagia. Iya, betul sekali. Sebenarnya ke sana arah pertanyaan saya. Yang saya mau tanyakan tadi adalah apa yang membuat Anda menangis, lalu tangisan Anda dan saya itu lebih cenderung kepada sesuatu yang bersifat sedih, kecewa, apalagi ya, ataukah sebaliknya tangisan yang bersifat sukacita. Karena sukacita juga bisa membuat kita menangis. Rupa-rupanya menangis sesuatu yang unik ya. Sesuatu yang Terharu. bisa, kenapa? Terharu. Terharu boleh. Boleh, terharu juga boleh. Sampai mengeluarkan air mata ya. Jadi tangisan sesuatu yang unik yang bisa terjadi dalam kehidupan siapa saja. Seringkali Bapak kita setidaknya pernah, maaf kata seringkali, setidaknya kita pernah mendengar ada seseorang yang berkata, sampai hari ini saya tidak pernah menangis kecuali, ya ini contoh. Ada orang yang berkata seperti itu, sampai hari ini saya tidak pernah menangis kecuali pada waktu mama saya meninggal. Wah, hebat sekali dia ya. Artinya menangis dalam arti mengeluarkan air mata, sesenggukan. Wah, luar biasa orang itu. Dia menangis hanya contoh, hanya pada waktu mamanya meninggal misalnya, kan begitu ya. Atau pada waktu apa peristiwa sesuatu yang sampai akhirnya membuat dia menangis. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk kepada tema pelajaran kita yang didasarkan atas Lukas 10 ayat 38 sampai 42 dan Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Cukup panjang, tetapi yang panjang itu kita bikin sederhana supaya kita mengerti pekabaran yang ingin Tuhan sampaikan. Perhatikan baik-baik di layar gadget Anda, maka berdasarkan Lukas 10 dan Yohanes 11, Bapak Ibu akan mendapati cerita yang hampir mirip, tetapi di Lukas 10 hanya bagian awal saja. Sementara di Yohanes pasal 11 merupakan cerita yang jauh lebih lengkap. Itulah sebabnya bila mana Bapak Ibu melihat di layar gadget Anda, di Lukas 10 itu sangat sederhana ceritanya. Di mana Yesus tiba di satu kampung, di kampung itu tinggallah Maria dan Marta, di mana Maria mendengarkan Yesus bercerita, berfirman, entah apapun yang dia sedang sampaikan, sementara Marta sibuk untuk mempersiapkan makanan jasmani. Kalau saya boleh katakan, Marta lagi sibuk di dapur. Lalu Marta mengeluh kepada Tuhan, suruhlah supaya Maria membantu aku menyiapkan makanan. Dan di Lukas pasal 10 itu kita akan mendapati bahwa Tuhan menegur Marta dengan mengatakan bahwa Maria memilih yang terbaik dalam hidupnya. Sementara di Yohanes 11 disebutkan dengan jelas bahwa kampung Maria dan Marta adalah kampung yang bernama Betania. Dan ada satu nama lagi yang disebutkan oleh Yohanes yang namanya Lazarus. Maria adalah kakak dari Marta, sementara Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta.
Dan di Yohanes pasal 11 ceritanya agak sedikit membesar atau sedikit meluas, di mana Lazarus sakit dan mati. Lalu kita akan melihat keadaan rumah duka pada waktu zaman itu. Dan disinilah tema cerita kita, bahwa Yesus menangis. Dan di balik tangisan Yesus ada satu pekabaran yang Yesus ingin sampaikan. Dan cerita itu ditutup dengan Yesus membangkitkan Lazarus yang mati itu. Mari kita lihat slide berikutnya. Bapak Ibu, tadi sudah disebutkan ada satu kampung namanya Betani atau Betania. Bapak Ibu boleh lihat di sebelah kiri Anda, di gadget Anda, maka Betani itu tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Kira-kira 2 mil jauhnya. Bapak Ibu lihat yang ada di peta, sebelah kiri adalah Yerusalem, sebelah kanan adalah Betani. Tidak terlalu jauh. Bila mana 1 mil itu adalah 1,609 kilometer, maka 2 mil adalah 3,218 kilometer. Jadi kira-kira hanya 3,2 kilometer. Jadi tidak terlalu jauh Bapak Ibu. Kalau dari rumah saya, kira-kira pertengahan arah mau ke Lembang. Jadi belum sampai ke Lembang Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu jauh. Kata Betania atau Betani itu berasal dari bahasa Ibrani Beit Aniyah. Beit itu artinya rumah, Aniyah artinya pur. Jadi Beit Aniyah menjadi Betania itu artinya rumah orang miskin. Waduh. Saya mencoba mencari tahu apa sih yang dimaksud dengan rumah orang miskin atau Betania ini. Yang saya maksud, saya penasaran apakah Betania itu berisi orang-orang yang miskin-miskin atau punya arti yang lain. Sayang, saya tidak mendapatinya. Saya hanya mendapati Betania berasal dari bahasa Beit Aniyah, the house of the poor, rumah orang miskin. Sehubungan dengan Betania, maka ada beberapa penjelasan yang bisa kita dapatkan. Betania itu adalah satu desa atau kampung di lereng timur Gunung Zaitun. Betania terletak di jalan menuju Yeriko. Bapak Ibu lihat, di atas Betani itu ada Siprus, ada Yeriko, nah itu ya. Lalu disebutkan juga Betani itu adalah tempat tinggal Maria, Marta, dan Lazarus. Betani adalah tempat Lazarus dibangkitkan. Betania adalah tempat tinggal Simon si Kusta. Dan Betania adalah tempat di mana Maria mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal itu. Itulah penjelasan yang bisa kita terima, yang bisa kita dapatkan tentang kampung Betania yang tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Sehubungan dengan Betani, maka Yohanes pasal 11 menyebutkan ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Berbicara tentang ketiga nama ini, Lazarus, Maria, dan Marta, maka kita akan melihat ada beberapa hal yang menarik. Kenapa? Kata Maria bukan satu-satunya nama yang ada di Alkitab. Saya mencoba mencari tahu, ada beberapa nama Maria di dalam Alkitab. Maria ibu Yesus Kristus, Maria kakak Marta, Maria Magdalena, Maria istri Klopas,
Maria ibu Yohanes Markus, Maria yang disalami Paulus, dan ada beberapa Maria lain yang bisa kita cari tahu. Kata Maria, bahasa Yunaninya Mariam atau Maria itu sendiri. Bahasa Ibraninya Miriam. Baik Mariam ataupun Miriam artinya yang pahit. Kata Maria berasal dari kata dasar marah. Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang Musa? Mereka tiba di satu daerah yang namanya Mara dan Meriba. Di Air sanalah. Kenapa? Air pahit. Betul sekali. Di sana ada air pahit. Jadi kata Mariam, Maria, Miriam, marah itu punya satu makna yang artinya pahit. Tetapi kita berharap nama Maria tidak sepahit arti namanya ya. Kakak Musa juga namanya Miriam. Iya, yang menjadi bahasa Yunani Maria. Begitu ya. Lalu tentang Marta, saya tidak mendapati satu cerita yang bisa saya bagikan. Yang saya bisa sampaikan, Marta adalah adik Maria dalam konteks tinggal di Betania. Lalu Lazarus. Saya mendapati ada dua catatan tentang Lazarus. Yang satu adalah Lazarus seorang pengemis yang terdapat di Lukas 16. Dan itu sebuah perumpamaan ya Bapak Ibu. Yang pelajarannya kita bisa ambil maknanya. Tetapi kita tidak akan bahas itu pada malam hari ini. Lalu yang kedua adalah Lazarus saudara Maria dan Marta. Bahasa Yunani Lazarus adalah Lazaros. Berasal dari bahasa Ibrani Eleazar atau El-Azar, Eliezer. Nah, hampir mirip-mirip itu Bapak Ibu. Yang artinya Allah ialah penolong atau Allah adalah penolongku. Dan bila mana kita melihat arti nama arti nama Lazarus yang berasal dari kata Eleazar atau El-Azar, maka arti namanya betul-betul terjadi dalam kehidupannya, di mana Tuhan adalah penolongnya. Bapak Ibu, seringkali saya katakan di kelompok orang percaya holistik, hati-hati dalam memberi nama. Nama tidak sembarangan. Dia akan membawa satu pesan tersendiri. Dari arti nama Lazarus saja, kita sudah bisa melihat akhir cerita kehidupan Lazarus. Tuhan adalah penolongnya. Mari kita lihat lebih jauh. Yohanes 11 ayat 5 mengatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Maria dan Lazarus. Menjadi satu pertanyaan untuk kita malam hari ini. Kenapa Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus? Yesus datang dari Yeriko dan masuk ke Betania, lalu singgah di rumah ketiga bersaudara ini. Inilah perkenalan pertama mereka. Sejak perkenalan pertama itu, ketiga bersaudara ini jatuh cinta kepada Yesus. Mereka sangat senang untuk setiap firman, mujizat, dan kehidupan Yesus adalah hal yang sangat berharga untuk mereka bertiga.